ini mereka ditipu oleh Pertamina. Kan ini problem yang betul-betul menyebabkan protes ketidakadilan tuh. Nah, kalau protes itu tumbuh, bagaimana pemerintah mengatasi? Mau alergi lagi? Kan ini soal yang real dialami oleh masyarakat bawah dan menengah yang merasa bahwa dia diperlakukan tidak adil dalam soal ketersediaan energi itu, bahwa mesin-mesin pada rusak, lalu Pertamina bereaksi bahwa itu bukan oplosan segala macam. Itu tentu karena ketahuan, lalu tokoh-tokohnya bicara dari segala arah. Itu artinya akan ada keributan yang ditunda mungkin karena bulan puasa kan, tapi keributan itu akan meledak. Nah, kita mau pahami itu sebagai explosion, ledakan kemarahan yang bisa tumpah di jalan-jalan. Dan kalau ekonomi, sekali sinyal ekonomi memburuk, orang akan panik, lalu mungkin ketidakpercayaan internasional juga akan menyebabkan beredarnya segala macam satire melalui media asing tuh, lalu dianggap bahwa asing intervensi. Bukan, memang itu yang terjadi di kita, bukan karena intervensi asing maka ekonomi Indonesia jatuh di 1998, tetapi karena kegagalan kebijakan, karena korupsi. Kan itu dasarnya. Hari-hari ini kita juga bisa lihat hal yang sama. Tidak mungkin ada kekuatan asing yang mempermainkan rupiah, walaupun mungkin para spekulan lagi nongkrong di Orchard Road di Singapura sambil melihat lalu lintas devisa Indonesia, lalu ada seorang yang mencoba mempermainkan mata uang dengan menghimpun kekuatan untuk merusak reputasi Indonesia. Itu sangat mungkin terjadi, tetapi bukan karena mereka kita rusak, karena kita gagal untuk membuat kebijakan yang masuk akal selama bertahun-tahun Presiden Jokowi. Kan itu yang mesti dijelaskan pada publik, bahwa lemahnya, atau bahkan bukan lemahnya kebijakan, bahwa kebijakan dari awal didesain untuk dikorupsi. Kira-kira itu yang terjadi. Kan selama 5 tahun semuanya baru mulai terbuka sekarang ketika Presiden Prabowo berupaya betul-betul ingin memastikan bahwa dia akan kejar semua koruptor, tetapi dia akan berhadapan dengan fakta bahwa melembaganya korupsi itu adalah bagian dari kepentingan politik rejim sebelumnya. Ini yang mesti diterangkan pada publik tuh. Tapi kelihatannya Pak Prabowo masih, yang mungkin karena eufemisme atau sopan santun yang kadang-kala susah dipahami sebagai realitas yang harus kita singkirkan, justru sopan santun palsu dalam politik. Tapi oke, kita mungkin melihat bahwa ada strategi Pak Prabowo untuk mengatur atau mengembalikan legitimasinya. Karena itu taktiknya dipakai dengan cara ya ala analisis manajemen militer misalnya. Nggak apa-apa kita korbankan sedikit taktik, tapi secara strategis kita kuasai itu. Nah, ini juga bisa berbalik kan, bahwa taktik akan memakan